Saya sempat googling ya, Mas. Saya googling, saya searching di YouTube juga, saya ketik gangguan jantung berdebar. Nah, keluar deh itu podcastnya Dr. Jansen. Dari situ saya nonton, Mas. Saya nonton berbulan-bulan. Saya nonton juga testimoni dari pasien-pasien Dr. Jansen. Kayaknya ada yang sama sih. Kayaknya ada yang sama seperti penyakit saya ini. Nama saya Johan, umur saya 39 tahun, asal Medan. Jadi awal mulanya saya rasain gejala jantung saya ini ada yang aneh, detakannya itu kuat, jadi kayak gak stabil gitu. Nanti normal lagi, terus 1 menit kemudian berulang lagi. Jadi terus seperti itu, tiap menit kadang 2-5 kali, kadang 2-3 kali. Jadi yang saya rasain itu tidak enak di dada itu. Ini saya alami 5 bulan yang lalu ya, tepatnya di bulan Oktober 2023. Jadi saya sudah ke dokter yang rumah sakit di Medan, cuma dikasih obat, tapi tidak mempan gitu, masih berlanjut detakan itu. Jadi rasanya kayak terguncang di dalam. Dokter di Medan menyarankan untuk Holter. Jadi saya dipasang Holter selama 3 hari. Nah, seminggu setelahnya hasilnya keluar. Jadi dokter mendiagnosa saya ada SPT, katanya sih, kata dokternya SPT, dan tingkat akurasinya 0,62% aja. Terus dokter cuma menyarankan untuk minum obat. Jadi saya minum obat sesuai anjuran dokter, tetapi tidak membaik gitu. Jadi saya kayaknya putus asa gitu, Mas. Apa sih ini penyakit saya nih? Saya nggak ngerti kan. Saya sudah berusaha ke dokter, ke Penang juga, sama juga jawabannya kan, kasih obat gitu aja, Mas, nggak membaik juga. Saya ke Penang itu memang konsul ke dokter yang di Penang ya, karena saya pasien penderita jantung koroner. Saya sudah dipasang 3 stent ya. Jadi itu jadwalnya untuk konsul sih. Jadi sekalian saya bawa hasil yang Holter di Medan, sekalian saya konsul ke dokter Penang. Cuma sama juga, Mas, jawaban dokter itu ya udah minum obat aja. Diganti lagi mereknya kan. Cuma agak nggak menolong gitu. Saya sempat googling ya, Mas. Saya googling, saya searching di YouTube juga, saya ketik gangguan jantung berdebar. Nah, keluar deh itu podcastnya Dr. Jansen. Dari situ saya nonton, Mas. Saya nonton berbulan-bulan. Saya nonton juga testimoni dari pasien-pasien Dr. Jansen. Kayaknya ada yang sama sih. Kayaknya ada yang sama seperti penyakit saya ini. Jadi kita atur jadwal, Mas. Kita atur jadwal, kapan kita ada waktu. Karena kita kan kerja, Mas ya. Kita suami istri kerja, kita harus izin juga ke atasannya. Jadi setelah dapat waktu yang tepat, kita berangkat, Mas. Kita langsung ke Eka Hospital, kita langsung daftar, terus buat janji dengan dokter. Saya di Holter 2 hari. Di Holternya saya di rumah aja, kata dokter, gak usah di rumah sakit. Setelah saya di Holter, hasilnya dibaca dokter, katanya ini PPC. PPC sudah 6%, kata dokter. Jadi saya tanya, solusinya apa, Dok? Solusinya ya ada 2, minum obat seumur hidup atau diablasi. Kalau obat itu nggak menyembuhkan, kata dokter, cuma untuk membantu menekan supaya nggak muncul aja aritmia itu kan. Jadi saya diskusi dengan istri, saya bilang saya pengen diablasi aja, jadi supaya bisa sembuh total, nggak minum obat lagi. Udah itu istri mengizinkan kan. Jadi saya tanya, dokter, resikonya apa? Kata dokter sih resikonya cuma luka-luka aja, luka di bagian infus ya, Mas. Cuma ya nggak sesakit itu sih. Saya memang menjelaskan penyakit saya ini ke dokter, tapi sepertinya Dr. Jansen itu langsung tahu gitu. Oh iya, Pak, kata dokter, ini aritmia, banyak enggak, sedikit pun enggak, moderate, kata dokter, sedang deh. Jadi untuk menyembuhkan salah satu caranya ya diablasi. Saya sempat tanya Dr. Jansen, Dok, sakit nggak, Dok? Ya nggak sesakit itu, kata dokter. Cuma Bapak mikirkan manfaatnya. Saya pengen sembuh ya, Mas. Jadi saya beranikan diri gitu kan. Jadi resikonya ditanya juga sama istri,
dokter, nanti bisa nggak merembet ke saraf-saraf yang lain setelah diablasi? Kata dokter sih enggak sih, saya udah yakin, saya tekad saya udah bulat, ya udah saya pengen gitu diablasi, pengen sembuh gitu Mas. Diablasi, dada saya terasa panas. Waduh, cuma ya masih bisa ditahan sih Mas, masih bisa ditahan. Saya dikasih oksigen juga untuk membantu pernapasan. Sesak sih enggak, beberapa titik nih Mas yang saya rasain itu ada di 4-5 titik ya, saya rasa itu. Jadi setelah diablasi, dokter nunggu setengah jam, aritmianya udah gak muncul. Jadi dokter udah putuskan ini sudah selesai gitu. Setelah itu ya udah berkurang sih perihnya tadi ya. Sekarang sih udah nggak ada Mas, udah enak sih, udah normal dan aritmianya nggak muncul lagi. Penjelasan dari dokter Yansen itu sangat jelas yang saya tanggapi gitu, nggak bertele-tele sih. Jadi dokter bilang setelah ablasi Bapak istirahat 1 hari, besoknya sudah boleh pulang. Katanya ini operasi minimal invasif ya, nggak terlalu besar sih. Saran saya sih pada penderita aritmia yang sama seperti saya, tidak usah takut. Jadi sakitnya itu tidak sesakit yang kita bayangkan. Kita mikirkan manfaatnya itu lebih besar sih, tidak sesakit itulah. Yang sekarang saya rasakan sudah enak ya. Dari tadi malam saya nunggu sampai hari ini, hentakan yang saya rasain itu nggak ada lagi keluar Mas, nggak ada lagi muncul. Jadi kayak sudah normal sih. Tadi saya sempat tanya dokter, dok saya mau konsul lagi nggak kemari? Kata dokter nggak usah lagi, nanti via telekonsul aja. Bapak di Medan saja ngambil hasil USG atau EKG, kirim saja fotonya ke saya. Jadi saya nggak perlu balik lagi kemari. Sangat worth it sih. Mungkin kalau saya nggak ketemu dokter Yansen, saya sudah putus asa ya Mas. Saya nggak tahu lagi saya harus cari dokter yang mana gitu loh. Karena sudah bolak-balik tadi saya bilang, sudah ke Medan, ke Penang, ya nggak ada hasil Mas. Jadi hampir menyerah saya.